Halo sahabat murid Teguh Ciledug, kali ini kita akan bertemu lagi dengan bincang-bincang MTC Health Talk. Saya Bidan Ozia, kita akan membawa narasumber yaitu Dr. Benny Mulyawan, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Halo dokter. Halo, sama. Dokter, kali ini kita akan membahas seputar bedah plastik, dok. Ya. Kan masih banyak tuh, dok, sahabat-sahabat di rumah yang masih bingung ya, dok, bedah plastik itu apa sih? Dan terus ada lagi sahabat-sahabat itu yang berpikiran kalau dokter bedah plastik itu sama dengan dokter estetik gitu, dok. Ya, betul. Oh iya, dok. Okay. Dok, sebenarnya apa sih, dok, bedah plastik itu, dok? Dan bedah plastik itu mencakup apa saja sih, dok? Ya, oke. Jadi sebelumnya kita banyak mengetahui tentang bedah plastik itu masih banyak sebagian besar orang tuh belum begitu familiar dengan bedah plastik. Jadi sebenarnya bedah plastik itu merupakan spesialisasi dari bidang ilmu bedah yang dimana dia itu berfungsi untuk membuat rekonstruksi dan estetik ya. Karena itu mencakup dari bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Dimana bidang yang mencakup itu merupakan rekonstruksi, di mana rekonstruksi itu yang mengembalikan bentuk tubuh yang tadinya mengalami abnormalitas atau cacat ya menjadi mendekati normal ataupun bahkan syukur-syukur bisa menjadi normal, dan juga bidang estetik yang tadinya memang sudah normal dia menjadi lebih baik lagi atau menjadi supranormal, yang tadinya biasa menjadi lebih cantik atau lebih tampan ataupun menjadi lebih baik lagi. Itu bidang bedah plastik. Jadi dia itu memang asal muasal katanya itu adalah dari kata Yunani ya, plastiknya plastikos gitu. Jadi dapat dibentuk. Terkadang orang suka bingung bahwa dok, kalau bedah plastik tuh memang pakai plastik apa gitu. Jadi kita memang bukan menggunakan plastik, kita itu yang tadi ya berdasarkan kata plastikos itu kita dapat membentuk. Lalu kalau misalnya ditanya apa sih yang bisa dipasang, apakah pakai plastik? Bukan, kita nggak pakai plastik. Biasanya kita menggunakan media implan ya. Implannya itu dari silikon, dan mungkin sekarang lebih maju lagi yang selain silikon juga bisa dipakai gitu. Pokoknya yang diimplan, yang dipasang tuh yang aman buat tubuh gitu. Seperti itu sih Mbak sebenarnya gambarannya. Nah, dok, kan banyak juga dok sahabat-sahabat yang keliru, dok. Kan kalau dokter bedah plastik itu kan spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik, dok. Nah, apa sih dok perbedaan rekonstruksi dan estetik tersebut, dok? Oke, rekonstruksi yang tadi yang saya sudah jelaskan bahwa bidang dari bedah plastik itu adalah banyak yang kondisi-kondisi yang nggak normal, yang tidak normal, seperti contoh ya bibir sumbing. Itu kan dia bawaan sejak lahir itu ada sebuah abnormalitas ataupun kecacatan yang kemudian diperbaiki, direkonstruksi menjadi bentuk bibir normal sampai dia itu dibilang bisa diterima dalam masyarakat. Kalau ditanya, kalau misalkan dilihat secara langsung, oh normal kembali, apakah normal secara utuh gitu? Memang ada sebagian yang tidak dapat mengembalikan seperti kondisi normal karena kita tidak bisa melangkahi Tuhan yang Maha Kuasa yang membentuk sedemikian rupa sampai normal, tapi kita mendekati normal baik dalam bentuk fisiknya ataupun fungsinya mendekati normal. Itulah rekonstruksi, memperbaiki dari yang nggak normal menjadi mendekati lebih normal. Sedangkan bidang yang estetik, dia tuh sebenarnya sudah normal. Dia sudah, istilahnya sudah baik, tapi ingin menjadi lebih baik lagi. Menjadi istilahnya di kita tuh supranormal. Nah itu estetik. Jadi contohnya, mungkin nih saya ambil contoh, hidung manusia di Asia dan di Barat beda, tapi persepsi orang tersebut melihat bahwa hidung yang di Barat nih lebih bagus nih kalau mancung. Jadi di operasi plastik, contohnya dilakukan pasang implan iga, dimancungin gitu ya, kan menjadi lebih baik menurut persepsi itu, sehingga tampaknya yang tadinya sudah normal menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Mungkin itu yang menjadi pengaruh besar antara rekonstruksi dan estetik. Baik, dok,
banyak juga dok, sahabat-sahabat di rumah dok yang penasaran sekali dok, apakah tindakan operasi bedah plastik ini bisa menggunakan BPJS dok? Nah jika bisa dok, itu kasus-kasus yang seperti apa dok yang bisa di cover BPJS dok? Sebenarnya bedah plastik itu bisa di cover oleh BPJS dan juga bisa di cover dengan asuransi lainnya, terutama di rekonstruksi, di kasus-kasus rekonstruksi, contohnya seperti yang tadi bibir sumbing, kemudian kecelakaan kerja, kecelakaan patah tulang, ya kan, patah tulang di wajah ya, patah tulang di wajah yang harus dioperasi, diperbaiki segala macam, itu sebenarnya bisa ditanggung oleh BPJS. Cuma memang untuk detailnya ada beberapa kasus-kasus yang memang ditanggung BPJS itu sebagian besar adalah rekonstruksi. Lalu bagaimana dengan estetik? Kalau estetik jelas nggak bisa, karena kan estetik kan dari normal menjadi lebih normal lagi, ya kan, lebih bagus lagi. Justru malah itu yang nggak ke cover. Yang di cover itu adalah yang tadinya yang ada suatu masalah, diperbaiki masalah itu. Nah itulah rekonstruksi. Sebagian besar itu BPJS. Seperti itu sih Mbak sebenarnya. Baik, kalau dok. Dok, terus satu lagi dok, banyak sahabat-sahabat yang keliru dok. Apa sih dok perbedaan dok, dokter bedah plastik dan dokter estetik dok? Apakah sama atau bagaimana dok? Oke. Jadi memang itu juga sebagian besar masyarakat itu menganggap hal tersebut tuh bahwa bedah plastik itu sebenarnya kayak sama-sama aja dengan dokter estetik. Jadi sebenarnya teman-teman di dokter estetik itu juga sebenarnya adalah dokter umum yang ingin melanjutkan bidang keilmuan estetiknya menjadi dokter yang berpraktisi kerja di bagian estetik. Jadi mereka lebih paham dan lebih handle masalah-masalah estetik, khusus estetik ya, itu dia lebih paham seperti perawatan luka dan segala macam. Sedangkan kalau bidang bedah plastik, rekonstruksi dan estetik itu merupakan dokter umum yang tadinya saya juga dokter umum awalnya, kemudian saya melanjutkan sekolah di spesialisasi di bidang bedah plastik, rekonstruksi dan estetik, dan itu tindakan kasus-kasusnya juga kita melakukan tindakan yang bedah, tindakan rekonstruksi dan estetik, baik itu tindakan yang memegang pisau ataupun yang tindakan yang tidak memegang pisau. Jadi non bedah itu bisa ditangani oleh bedah plastik dan rekonstruksi estetik. Sedangkan kalau yang teman-teman mungkin yang di bagian estetik itu sebagian besar ya itu dia memegang yang tindakan non bedah sebenarnya, seperti itu. Baik dokter, terima kasih ya dok. Baiklah sahabat, sekian bincang-bincang kita dengan Dr. Benny, spesialis bedah plastik. Nah, jika ada sahabat-sahabat yang masih penasaran, yang masih ingin bertanya lebih lanjut, silakan langsung ya konsultasi ke Dr. Benny Mulyawan, spesialis bedah plastik dan rekonstruksi dan estetik di Rumah Sakit Bunda Teguh Ciledug. Sekian.